Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidini amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati para alim, para tokoh, para alim ulama, para tokoh, dan yang saya hormati dari jajaran pemerintahan Desa Bisororo ya. Saya tadi bacanya susah. Dusun Masago ya. Yang saya hormati para ibu, para bapak yang telah hadir di kesempatan malam yang berbahagia ini di masjid yang mulia ini. Tentunya satu kebahagiaan khususnya bagi saya sendiri. Saya dari Jawa Barat, dari kota Tasikmalaya ya. Jadi dari Jakarta itu sekitar hampir 300 km ya. Itu ke Tasikmalaya melewati kota Bandung. Dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan pada kesempatan malam hari ini untuk berkunjung ke Kabupaten Goa dengan satu tali ikatan keimanan, keislaman kita bersama di atas tauhid, di atas kalimat Islam, di atas kalimat la ilaha illallah. Di malam hari ini kita dipertemukan. Demikian juga kedatangan di kesempatan malam hari ini memang tidak lepas dari satu perencanaan untuk saling dukung-mendukung untuk adanya lembaga pendidikan di desa yang mulia ini. Oleh sebab itu judul yang kita bawakan di kesempatan malam hari ini juga berkaitan dengan ilmu. Ilmu dan lembaga pendidikan adalah merupakan kebutuhan manusia. Artinya kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang muslim, itu pasti sangat erat hubungannya adalah dengan ilmu. Untuk membicarakan tentang ilmu, ini sungguh sangat luas sekali. Tapi kita di malam yang berbahagia ini akan membahas bagian kecil dari masalah ilmu. Yang pertama, di antara dalil yang menunjukkan urgensi ilmu bagi seorang muslim, artinya pentingnya ilmu bagi seorang muslim, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, yang kita tahu Quran itu adalah 30 juz, 114 surah, 6.600 sekian ayat. Allah memulai dengan ilmu. Jadi ayat yang pertama turun kepada baginda Nabi Sallam ketika Nabi Sallam berada di Gua Hira. Maka ayat yang pertama turun adalah dengan kalimat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ayat yang pertama turun adalah ilmu. Karena Allah memerintahkan kita untuk membaca. Dan yang kita baca sudah barang tentu adalah Quran.
Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat lain tentang keutamaan ilmu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang pertama yaitu Adam alaihi salam. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Apa kelebihan dari Nabi Adam alaihi salam? Di mana Allah mengajari kepadanya ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a. Allah mengajarkan nama-nama kepada Nabi Adam alaihi salam. Yang menunjukkan ilmu itu hal yang paling penting. Dan Allah menciptakan manusia, tujuan utamanya dua. Jadi tujuan Allah menciptakan kita, menciptakan manusia, tujuan utamanya dua. Yang pertama, tujuan utama Allah menciptakan manusia itu adalah untuk beribadah kepadanya. Ini dijelaskan dalam surah Az-Zariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka manusia itu beribadah kepadaku, mentauhidkanku, kata Allah. Kemudian yang kedua, tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk imaratud dunia, untuk memakmurkan dunia. Manusia menjadi khalifah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika dikatakan kepada malaikat, sesungguhnya kata Allah, aku menciptakan manusia di muka bumi untuk jadi khalifah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan perangkat kepada manusia ilmu dan memberikan kepada manusia ilmu untuk apa? Agar bisa beribadah kepada Allah, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, diturunkannya kitab, dan diberikan kepada manusia kemampuan untuk mengelola bumi, ilmu dari berbagai sisi. Sehingga di sini kita mengetahui akan urgensi ilmu di dalam Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala menempatkan ilmu merupakan bagian terpenting dalam hidup manusia. Bahkan di dalam Al-Quran, para ibu, para bapak yang dimuliakan Allah, kata perintah, kata suruhan gitu ya. Salah satu bentuk suruhan adalah ilmu. Coba lihat dalam surah Muhammad, surah ke-47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbik." Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babul ilmi qabla al-qauli wal amali. Jadi kalau para ibu, para bapak baca Quran, dalam istilah ahli lughah, kata amr, kata perintah. Salah satu perintah Allah itu perintah mencari ilmu. Fa'lam, ketahuilah. Jadi perintah. Annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi perintah untuk mentauhidkan Allah. Perintah untuk mempelajari tauhid. Itu adalah perintah yang agung dalam Quran. Itu menunjukkan urgensi ilmu. Kedudukan ilmu di dalam Islam. Itu contoh di dalam Al-Quran. Dan yang menunjukkan keurgensi ilmu di dalam Islam
Para ibu, para bapak bisa menelaah para nabi, para rasul diutus ke muka bumi bukan dengan kekuasaan dan bukan dengan harta. Artinya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi bukan dengan kekuasaan dan bukan juga dengan membagi-bagi harta. Allah berfirman dalam surah An-Naml ketika mengisahkan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi wasallam. Allah berfirman, "Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma." Wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Kata Allah, sungguh kami telah menganugerahkan, telah memberikan kepada siapa? Kepada Nabi Daud sebagai bapaknya dan kepada Nabi Sulaiman sebagai putranya. Jadi bapak dan anak memang kedua-duanya nabi. Apa yang Allah berikan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman? Ilmu. Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Kemudian beliau berdua memuji Allah. Apa yang menyebabkan Nabi Sulaiman, Nabi Daud memuji Allah? Kata beliau, karena Allah mengutamakan kami berdua dengan apa? Dengan ilmu atas seluruh manusia. Jadi kalau orang diberikan harta, diberikan tahta, itu tidak ada dalam keutamaan. Tidak akan melebihi orang yang diberikan anugerah ilmu. Karena dalam ayat ini Allah mengutamakan ilmu. Demikian juga para ibu, para bapak bisa menelaah pada surah Al-Baqarah kisah tentang Tolut. Kan ada kisah Tolut dengan Jalut, yaitu antara Bani Israel yang dijajah oleh kaum Jalut. Kaum Jalut ini kaum yang sangat bengis, kaum yang zalim, dan kaum yang adikdaya, artinya punya kekuatan yang hebat. Lalu Bani Israel meminta kepada Allah untuk diutus kepada mereka seorang panglima perang yang bisa membawa mereka perang, memimpin perang melawan kaum Jalut. Maka Allah mengatakan, sungguh telah mengutus Allah kepada kalian Tolut, Malika, Tolut sebagai pemimpin kalian. Tapi yang namanya Bani Israel, Pak, udah meminta kepada Allah pemimpin, lalu Allah memilihkan kepada mereka pemimpin, tapi ternyata kata mereka tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, tidak sesuai dengan keinginan mereka. Ternyata yang diutus bukan dari kalangan dermawan, artinya bukan dari kalangan hartawan, maaf, dan bukan dari kalangan orang-orang yang memiliki kekuasaan di saat itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, sesungguhnya telah memilih Tolut dengan dua kelebihan. Apa katanya? Bastatan fil ilmi wa bastatan fil jismi. Jadi Allah memilih Tolut sebagai pemimpin perang yang memimpin kaum Bani Israel di saat itu karena bastatan fil ilmi wal jismi. Karena Tolut itu diberikan keluasaan ilmu, ilmunya luas, kekuatan ilmu dan kekuatan fisik. Bastatan fil ilmi wal jismi. Jadi menunjukkan bahwa ilmu itu segalanya dalam hidup manusia.
Nah, ini sejumlah kisah dalam Quran. Bahkan Bu, Pak, Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan dalam Quran tentang seekor burung yang namanya hudhud. Jadi para ibu, para bapak bisa lihat dalam surah An-Naml. Itu surah ke-27. Surah An-Naml. Allah mengkisahkan seekor burung namanya hudhud. Dikisahkan dalam kisah Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman ini diberikan kelebihan, Pak, Bu. Kelebihannya apa? Ditundukkan bangsa jin jadi pasukan perangnya. Dan ditundukkan kepadanya makhluk-makhluk, termasuk burung. Kalau manusia otomatis. Maka disebutkan dalam ayat surah An-Naml itu, wa khusyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzam. Dan ditundukkan kepada Nabi Sulaiman dari bangsa jin, bangsa manusia, bangsa burung. Nah, di antara burung itu ada burung hudhud. Burung hudhud kalau dalam bahasa kita bentuknya untuk di Indonesia, karena burung hudhud tidak ada di kita. Adanya di negeri Yaman. Itu burung hudhud itu seperti burung kutilang. Entah orang Goa menyebutnya apa burung kutilang. Kalau orang Sunda menyebutkannya burung cangkurileng. Kalau orang sini mungkin nggak tahu, tapi bahasa Indonesianya burung kutilang. Tapi ganteng, berjamhul. Jadi kepalanya berjamhul. Jadi warnanya juga indah. Allah mengkisahkan hudhud di dalam Al-Quran karena hudhud itu binatang cerdas, burung yang cerdas, ya. Bahkan dikatakan menurut sebagian ahli tafsir, kenapa Nabi Sulaiman mencari hudhud? Dalam ayat dikatakan wa tafaqadat tayra faqala ma liya la aral hudhuda am kana minal ghaibin. Jadi Nabi Sulaiman itu mencari hudhud. Menurut sebagian ahli tafsir, kenapa Nabi Sulaiman mencari hudhud? Itu dikisahkan hudhud ini kalau sekarang itu seorang insinyur. Burung yang tahu di mana mata air. Kan di antara burung itu juga ada kelebihan-kelebihan. Mengenali jenis-jenis binatang. Kan kalau kita di hutan itu tahu ya, kalau ini ada harimau, ada babi, dari sejenis burung itu. Ya. Kalau terbang burung ini ada apa gitu. Itu kalau orang yang sering ke hutan itu kenal gitu. Nah, ini hudhud itu dikisahkan bahwa dia adalah burung yang tahu di mana mata air. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam itu mencari hudhud karena ingin ditunjukkan untuk pasukannya di mana mata air. Jadi maksud saya itu harta binatang di dalam Al-Quran diabadikan ketika diidopatkan dengan ilmu, apalagi manusia. Dan hudhud dulu ya seperti kita di Indonesia mungkin burung merpati. Hudhud ini dipakai oleh Nabi SAW untuk memberikan surat, di mana hudhud ini disuruh oleh Nabi Sulaiman membawa surat ajakan masuk Islam ke Ratu Sabah. Hudhud itu terbang dari negeri Palestina, dari Masjidil Aqsa, bawa surat. Dalam suratnya kan disebutkan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Dalam surat itu, surat yang dari Nabi Sulaiman bertuliskan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian isinya apa? Ajakan Nabi Sulaiman kepada Ratu Sabah untuk masuk Islam.
Jadi ini hudhud. Dalam Quran diceritakan. Dan itu menunjukkan keutamaan ilmu. Dalam sejumlah hadis Nabi SAW menyebutkan keutamaan ilmu. Apa keutamaan ilmu dan urgensi ilmu bagi kita? Saya akan menyebutkan poin-poin hadis sedikit tentang ilmu. Yang pertama, bisa dikatakan fardu yang paling fardu. Apa sih fardu yang paling fardu? Kewajiban yang paling wajib. Dan di situ disebutkan dengan kalimat fardhu, ilmu. Di mana baginda Nabi SAW mengatakan apa? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu adalah wajib bagi setiap mukmin. Jadi saya akan sebutkan 3 hadis tentang ilmu dulu. Yang pertama, Nabi SAW mengatakan fardhu. Jadi mencari ilmu itu wajib. Bahkan kewajibannya itu yang pertama dari semua kewajiban. Kalau kita diperintahkan sholat, kalau kita diperintahkan puasa, kalau kita diperintahkan zakat, kalau kita diperintahkan haji, Bu, yang pertama diperintahkan mempelajarinya. Maka dikatakan fardhu. Artinya fardu yang paling fardu. Karena sebelum kita diperintahkan sholat, sebelum kita diperintahkan wudu, sebelum kita diperintahkan haji, dan semua perintah diawali dengan fardhu, mencari ilmu. Makanya dalam ayat yang tadi katakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kedua, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini hadis Muawiyah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Bahwa Nabi SAW mengatakan barang siapa yang Allah mengendaki berada dalam kebaikan, maka orang itu akan difaqihkan dalam agama. Apa artinya Pak Bu dalam hadis ini? Artinya para ibu, para bapak tidak mungkin tahu kebaikan sehingga belajar terlebih dahulu. Kan bapak ibu tidak bisa mengetahui kebaikan yang itu ukurannya Allah dan Rasul, kecuali ada berita dari Allah dan Rasul. Dan orang tidak akan bisa melakukan kebaikan kecuali dengan ilmu. Sejauh mana orang itu akan berada dalam kebaikan, juga kadar pengetahuan kepada agamanya. Kan para ibu, para bapak, kalau dikaitkan dengan 10 awal bulan Dzulhijjah, kalau bapak ibu ditanya, amal yang terbaik adalah amal yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Tapi pertanyaannya, apa saja amal di bulan Dzulhijjah ini? Kira-kira amal apa yang ibu akan lakukan, yang bapak akan lakukan di awal bulan Dzulhijjah? Kembali kepada ilmu. Nah, amalan di awal bulan Dzulhijjah ini saya jelaskan sedikit. Kebetulan karena ini kita berada di awal. Amalan di 10 awal bulan Dzulhijjah itu ada 2 jenis. Yang pertama, ada amalan yang mutlak yang dilakukan oleh orang mukmin tidak terbatas di bulan ini, tetapi menjadi utama ketika dilakukan di bulan ini. Contohnya apa? Menjaga sholat 5 waktu. Kan menjaga sholat 5 waktu tidak hanya di bulan Dzulhijjah. Menjaga sholat-sholat sunnah, qobliyah, badiyah, tahiyatul masjid, syukur wudu, sholat malam. Tapi ketika sholat-sholat sunnah tadi dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah, maka menjadi utama. Berbakti kepada 2 orang tua, bersedekah. Tapi ada amalan yang khusus dianjurkan di 10 awal bulan Dzulhijjah.
Tidak ada di tempat lain, di waktu lain. Contohnya apa? 1 puasa Arafah nanti. Puasa tanggal 9. Keutamanya apa? Akan menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun dosa yang akan datang. Maka para ibu, para bapak tidak boleh melalaikan tanggal 9 nanti. Berdasarkan penelitian yang itu ditetapkan oleh pemerintah Indonesia melalui MUI dan Menteri Agama, bahwa tanggal 9-nya adalah hari Rabu dan kita Id hari Kamis. Ya. Walaupun ada sebagian kita di Indonesia yang puasanya hari Selasa dan ini hari Rabu. Nah, itu masalah perbedaan ya. Ya, masalah apa? Perbedaan. Tapi urgensinya kita meyakini bahwa tanggal 9 Zulhijjah dianjurkan untuk apa? Berpuasa. Kedua apa? Berkurban. Tanggal 10 bulan Zulhijjah ini. Dan masih ada toleransi 11, 12, 13. Boleh masih kita berkurban. Amalan yang terbaik di hari yang ke-10 bulan Zulhijjah adalah berkurban. Dan ibu bapak tidak boleh begini, Pak, mau kurban enggak? Udah tahun yang lalu? Enggak. Berkurban dianjurkan setiap tahun. Minimalnya 1 rumah, 1 ekor kambing atau 1 ekor sapi. Tadi saya di sini itu dari mulai masuk itu banyak sapi di sini. Mudah-mudahan nugadu sapi pada kurban. Mudah-mudahan yang punya sapi pada kurban. Bukan hanya menjual, Pak. Lihat tuh ayat surah Saba. Surah Saba itu ayat surah ke-34 ayat 37. Ayat 37. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa ila man amana wa amila shaliha fa ulaika lahum jazaa'u dhifi bima amilu wa hum fil ghurfati aminun. Catat Pak nih, bukan harta kamu dan bukan anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami, kata Allah. Ustaz Abu Qatadah bilang, tapi jangan tersinggung ya. Orang yang punya harta di tanggal 10 Zulhijjah, punya kambing, punya sapi, atau punya uang untuk memberi kambing dan memberi sapi, tapi tidak mau untuk membeli, maka ingat harta itu adab buat kita. Dan tidak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dengan harta ini. Karena harta yang kita miliki, anak yang kita miliki, kalau tidak dibarengi dengan iman dan amal soleh, itu tidak mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi barang siapa yang tahu bahwa harta ini jika dibarengi dengan iman dan amal soleh, maka akan mendekatkan dia kepada Allah. Makanya Bu, kita harus berubah berpikirnya. Kan banyak orang yang mengatakan ketika banyak harta, dia merasakan Allah sedang cinta kepadanya. Dan banyak orang yang berpikir ketika dapat musibah, ketika sedikit hartanya, aduh saya lagi dapat yang secara khusus haji dan umroh. Bagi yang mampu tentunya. Amalan di 10 awal bulan Zulhijjah ini haji dan umroh. Kemudian apa? Salat Idul Adha. Kemudian apa? Bertakbir, bertasbih. Dan di bulan Zulhijjah ini beda dengan di Idul Fitri. Kalau Idul Fitri kita bertakbir, bertasbih yang secara khusus itu sampai imam berdiri untuk sholat.
Tapi di bulan Dzulhijjah ini ada tambahan, kita dianjurkan memperbanyak takbir tasbih di hari tasyrik 11, 12, 13. Nanti dipraktekkan ya, di sini sunnah setelah sholat 5 waktu, setelah imam salam disunahkan untuk membaca takbir yang dibaca di sholat id atau di id itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamdu. Itu salah satu redaksinya. Itu tidak hanya di tanggal 10-nya. Dianjurkan tanggal 11, 12, 13 di hari tasyrik. Kalau kita sholat berjamaah setelah imam itu assalamualaikum, assalamualaikum, sebelum zikir baca zikir ini dulu. Nah, artinya apa? Orang yang punya ilmu, orang yang punya pengetahuan terhadap agama, itu akan diberikan banyak kebaikan. Kenapa? Karena tahu kebaikan-kebaikan. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Yang ketiga, bahwa Nabi SAW mengatakan apa? Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ila jannah. Siapa yang berjalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan dia jalan ke surga. Apa makna dari hadis ini, Pak, Bu? Seukuran ilmu kita, kita akan tahu jalan ke surga. Sejauh mana pemahaman kita, pengetahuan kita terhadap satuan syariat Islam, maka berarti kita juga disediakan jalan untuk menempuh tingkatan surga itu. Ya. Coba Bu, Pak, surga itu kan ada 8 pintu. Dan 8 pintu itu kalau kita lihat kepada hadis-hadis, pintu-pintu itu berkaitan dengan nama-nama amal. Di dalam hadis dikatakan inna fil jannati samaniyati abwabin min hayuqalu lahu rayyan. Kata Nabi sallam, sesungguhnya di surga itu ada 8 pintu dan salah satu pintunya namanya Rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun, tidak akan masuk lewat pintu Rayyan kecuali yang saum. Berarti apa, Bu? Siapa yang ingin masuk ke pintu Rayyan maka perbanyaklah puasa. Itu kan? Kemudian Nabi sallallahu mengatakan, "Paman kana min ahli sholati du'iya min babi sholati, wa man kana min ahli shadaqati du'iya min babi shadaqati, wa man kana min ahli jihadi du'iya min babil jihadi." Berarti udah berapa? 4 pintu. Siapa di antara kita dari ahli salat maka akan diseru dari pintu salat. Siapa di antara kita dari ahli sedekah maka akan diseru dari pintu sedekah. Siapa di antara kita yang dari ahlul jihad maka akan diseru dari pintu jihad. Berarti pintu surga ada berapa? Baru 4. Royan, puasa, sholat, sedekah, jihad. 4 lagi apa? Maka dikatakan ada babul aiman, yaitu pintu yang paling kanan. Untuk siapa? Man haqqaqat tauhid, siapa yang merelasikan tentang tauhid. Berapa berarti? 5. 3 lagi, apa? Nabi SAW mengatakan babul walid. Dikatakan ausatu babil jannah. Ada pintu al-walid, pintu berkaitan dengan 2 orang tua. Siapa yang berbakti kepada 2 orang tua dan tidak menghargai kedua orang tuanya maka akan disediakan pintu namanya apa? Babul walid. Dikatakan menurut sebagian para ulama ausat bermakna keren, pintu yang paling bagus di antara semua pintu surga. Babul walid. Udah berapa? Udah 6. 2 lagi. Yang ketujuh disebutkan babu la haula wala quwata illa billah. Ada pintu yang ornamennya la haula wala quwata illa billah. Siapa yang banyak zikir dengan kalimat ini? Kita sebelum pergi bismillahi tawakkaltu la haula wala quwata illa billah. Pak, membaca la haula wala quwata illa billah berapa kali pas sehari?
Adzan. Satu kali adzan berapa? Hah? Satu kali adzan berapa kali kita baca la haula wala quwwata illa billah? 4 kali 5 20. Itu bagi bapak yang rajin mendengar adzan dan menjawab adzan. Maka akan disediakan pintu namanya apa? La haula wala quwwata illa billah. Yang kedelapan apa? Kata para ulama, semua kebaikan. Artinya apa? Ketika Nabi SAW mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Itu menunjukkan bapak bisa masuk surga kalau tahu jalan ke surga. Jalan ke surga itu dengan apa? Dengan tauhid, dengan sholat, dengan puasa, dengan sedekah, dengan jihad, dengan zikir, dengan amal. Semakin banyak pengetahuan kita kepada perintah Allah, maka akan semakin tahu jalan ke surga. Jadi intinya ilmu. Nah, itu dijabarkan kan? Sederhana, urgensi ilmu. Kemudian saya akan menjelaskan 2 hadis lagi contoh bahwa ilmu itu bagian terpenting dalam hidup. Saya akan berikan 2 contoh hadis. Yang pertama adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kana fi man kana qablakum rajulun yaqtulu tis'atan wa tis'ina rajulan. Dikisahkan katanya dulu ada orang yang membunuh 99 orang. Pembunuh berdarah dingin, membunuh 99 orang. Fa arada an yatuba ilallah, maka orang ini ingin taubat. Tapi yang pertama salah jalan, yang kedua benar jalannya. Padalahu ila rohibin, maka yang pertama dia datang kepada ahli ibadah, tapi sempit ilmunya. Faqala hal min taubah, adakah pintu taubat kepadaku? Aku telah membunuh 99 orang. Lalu orang itu menjawab tanpa ilmu, Pak, Bu. Dia mengatakan, mana mungkin kamu dapat taubat Allah, kamu telah membunuh 99 orang. Akhirnya dikisahkan si orang ini putus asa dan dibunuhlah si rohib itu. Sehingga genap yang dibunuhnya 100 orang. Kemudian termotivasi lagi dia untuk bertaubat. Padalahu ila alimin, ila a'lami ahlil ard. Kemudian dia ingin bertobat lagi. Lalu yang kedua, betul tempat bertanyanya. Maka dia bertanya kepada orang yang paling alim dari penduduk bumi. Lalu dia bertanya, aku telah membunuh 100 orang. Adakah pintu taubat bagiku? Ditambah dulu ya, isanya sedikit dipunurkan, nggak apa-apa. Iya. Maka dia bertanya, aku telah membunuh 100 orang. Ini bukan cerita Usaid Abu Qatadah, cerita Rasul ya, dalam hadis sahih di Sahih Muslim. Maka orang alim itu menjawab, mahala bainaka wa baina taubah. Kata orang alim itu, apa yang menghalangi engkau dengan taubat? Karena Allah itu memberikan ampunan kepada seorang hamba selama dia bertaubat sebelum sakratul maut. Selama dia bertaubat sebelum terbitnya matahari dari barat. Allah lautan ampunan. Makanya Allah dinamai dengan Al-Ghafar, Al-Ghafur, At-Tawwab. Tapi orang alim ini bijak. Kata orang alim ini, walakin la tarji ila baladik fa inna baladaka baladun su. Idhab ila baladin kadza wa kadza fa inna hunaka unasun ya'budunallaha fa'budhu ma'ahu. Tapi kata orang alim ini bijak. Kalau kamu ingin bertaubat dan kamu istiqomah dalam taubatmu, jangan pulang ke negeri kamu. Jadi jangan pulang ke kampung kamu, sebab kampung kamu itu banyak pembunuh. Nanti kumat kembali katanya. Pergi ke sana tuh, di sana ada orang-orang soleh, ada orang-orang baik, maka kumpullah dengan mereka, beribadahlah dengan mereka. Maka tiba-tiba orang itu pergi menuju tempat itu, tapi wafat sebelum sampai ke tempat tujuan.
Maka dikisahkan berseterulah antara malaikat rahmat dengan malaikat azab. Kata malaikat azab, dia telah membunuh 100 orang. Kata malaikat rahmat, enggak, dia telah bertaubat dengan taubatan nasuha. Maka datanglah malaikat yang ketiga, lalu dikatakan, ukur di mana dia meninggal dunia. Di tanah yang penghuninya baik atau di tanah yang penghuninya jelek. Maka didapatkan dia sejengkal tanah berada di negeri yang baik, maka diambillah sama malaikat rahmat. Apa pelajaran dari kisah hadis ini? Pelajarannya ada 4. Pertama, keutamaan istighfar dan taubat. Jadi beristighfar dan taubat itu utama bagi setiap muslim. Tapi itu belum urgen dengan judul kita. Hadis ini menjelaskan judul kita apa? Kedudukan ulama dan kedudukan ilmu. Bahaya bodoh dan bahaya orang bodoh. Jadi hadis ini menunjukkan keutamaan ilmu dan ulama, dan bahaya orang bodoh dan bahaya kebodohan. Kenapa, Pak? Ketika orang bodoh yang memberi fatwa, tambah keburukan. Karena tadi membunuh 99 jadi 100 gara-gara fatwa yang salah dari orang bodoh. Tapi ketika ulama yang memberi fatwa dan ilmu yang berbicara, maka berhenti keburukan dan orang itu berakhir dalam hidup husnul khotimah. Makanya Bu, Pak, hidup harus duduk dengan orang berilmu. Bertanya dengan orang berilmu. Kita tidak mengatakan orang yang ahli ibadah itu jelek. Enggak, orang yang ahli ibadah baik kalau ibadahnya dengan orang berilmu. Tapi orang yang punya semangat ibadah tanpa ilmu itu bahaya. Contohnya apa tadi? Berbicara tentang kebersihan, ini iya. Tapi dia tidak tahu bahwa pintu taubat itu dibuka sama Allah. Dia dengan motivasi ataupun dengan apa? Dengan semangat yang tinggi mengatakan, mana mungkin pelaku dosa ada taubatnya. Dia tidak tahu dengan ayat-ayat Allah yang mengatakan pintu taubat. Jadi keutamaan ilmu, keutamaan orang berilmu. Jadi kalau para ibu, para bapak bertindak dalam beragama, bertindak dalam sikap tanpa ilmu itu bahaya. Tapi kalau dengan ilmu, kebaikan. Yang keempat, pelajaran dari hadis ini apa? Urgensi berteman, berkumpul dengan orang baik, Bu. Maka dikatakan almar'u ala dini khalilihi. Agama seseorang itu ditentukan dengan temannya. Nah, ini contoh. Yang kedua, terakhir contoh ini hadis. Urgensi ilmu. Dalam kitab Bulughul Maram supaya mudah itu. Ya, ini dalam Ashabus Sunan. Di zaman sahabat ada orang yang para sahabat pergi jihad. Lalu di antara sahabat itu ada yang luka di kepalanya, artinya kena luka, kena panah. Lalu dia junub. Ya, junubnya bukan jima, mimpi. Karena sedang pasukan tidak bawa istri gitu. Mimpi junub. Kan wajib mandi ya kalau junub, mimpi. Tapi dia sakit, ini ada luka. Maka bertanyalah kepada salah seorang di antara sahabat juga. Dia bertanya, aku ini luka dan aku junub. Adakah rukhsah aku untuk tidak mandi? Maka orang ini menjawab tanpa ilmu. Dia mengatakan, tidak ada bagi kamu rukhsah, kamu tetap mandi. Akhirnya sahabat itu mandi dan meninggal dunia. Maka diberitakanlah cerita ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi SAW mengatakan, sungguh dia telah membunuhnya. Apa maksudnya, Pak?
fatwa dia yang salah itu ditempatkan seperti ikut membunuh. Walaupun bukan membunuh dengan tangannya, tapi fatwa yang keliru mendapat bagian dalam membunuh. Seandainya dia paham kepada surah Al-Maidah ayat 6 dan surah An-Nisa ayat 43, apa itu? Wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadukum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Kalaulah orang itu paham kepada ayat Al-Maidah ayat 6 bahwa orang yang sakit atau bepergian dan tidak mampu menggunakan air, maka boleh dia bertayamum. Jadi si sahabat tadi itu tidak paham kepada makna ayat ini. Dia berfatwa tanpa paham kepada ayat, maka dianggap dia membunuh. Nah, itu urgensi ilmu. Artinya apa? Orang yang berfatwa tentang agama tanpa ilmu, tanpa pemahaman kepada Quran, tanpa pemahaman kepada sunnah, maka ini sangat membahayakan. Dan ini urgensi ilmu. Terakhir, Bu, saya akan bawakan satu ayat Quran dan satu hadis. Ayatnya populer, Bu. Surah Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang berilmu dengan beberapa derajat. Kedua, penutupnya adalah hadis. Apa kata Nabi SAW? Potongan hadis Muawiyah. Fadlul alimi alal abidi kafadil qamari lailatal badari ala sairil kawakib. Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samai wa ahlal ard wal hud fi jawfil ma wa namlata fi hujriha la yusalluna ala muallimin nasi al khaira. Nabi SAW mengatakan perumpamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah bagaikan bulan purnama dengan bintang-bintang yang ada. Sesungguhnya Allah, para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, ikan-ikan yang ada di dalam air, dan semut-semut yang ada di lubang-lubangnya, di sarang-sarangnya, bersolawat kepada orang yang mengajarkan ilmu dan belajar ilmu. Saya akan memberikan satu percontohan yang sederhana. Ilmu itu mengangkat derajat orang. Ilmu. Saya akan memberikan 3 contoh. Sebagai penutup 3 contoh. Ilmu mengangkat orang. Bu, tahu ini apa? Segelas air. Ibu, bapak, saya bisa dibedakan derajat di surga dan di dunia dengan segelas ini dengan ilmu. Contohnya gimana? Ada yang minum air ini hanya bisa menghilangkan dahaga saja, tapi tidak dapat pahala. Apa? Orang yang minum tanpa niat ibadah, nggak ada pahala. Kedua, ngambilnya dengan tangan kiri, tidak baca bismillah. Nggak ada apa-apa dengan air ini, cuma hilang dahaganya. Tapi orang yang ketika dia minum, dia meniatkan, ya Allah, kuatkan fisikku dengan air ini untuk bisa sholat. Ya Allah, kuatkan dengan air ini agar saya bisa menghafal ayat Quran, bisa menghafal Quran, bisa menghafal hadis. Beda. Bahkan mohon maaf ya, seorang suami bilang, aku minum ini supaya kuat menjima istri saya. Pahalanya beda, niatnya beda, Pak. Kenapa? Menjima istri itu sunnah, ibadah. Wa fi budi ahadikum shadaqah. Lalu pegang dengan tangan kanan, dikasih pahala 1.
Ketika panas tidak ditiup, sunnahnya dicatat pahalanya 2. Ketika menengguknya mengatakan bismillah, dicatat 3. Setelah minum mengatakan alhamdulillah, 4 pahala, Pak. Ya Bu, benar gak? Dengan ilmu ini kita dapat 4 pahala. Tapi tanpa ilmu, akhirnya tidak berguna bagi kita, cuma hilang dahaga. Ini contoh yang kedua. Pertama maaf. Contoh yang kedua, ngeden ke WC, Bu. Orang ke WC mungkin ada orang yang hanya hilang aja beban yang ada di perutnya, dan tidak dapat pahala apa-apa. Tapi ketika para ibu pergi ke toilet, masuk dengan kaki yang kiri, dicatat 1 pahalanya. Masuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, dicatat 2. Ketika qada hajat tidak menghadap kiblat dan tidak membelakanginya, dicatat 3. Membersihkannya tidak dengan tangan kanan tapi dengan tangan kiri, dicatat 4. Keluar berdoa, gufronaka, dicatat 5. Ke WC dicatat 5 pahala bagi orang yang melaksanakan sunnah. Nah, ini ilmu. Ini keutamaan ilmu bagi kita dalam hidup. Ya. Nah, yang terakhir ini lebih dahsyat. Kita sholat dengan sholat yang sama, kita wudu dengan wudu yang sama, pahalanya akan berbeda. Antara orang alim dengan orang awam. Maaf ya, ada ustadz ngajarin bapak sholat, ngajarin bapak wudu. Bapak dengan ustadz sama persis sholatnya. Bapak dengan ibu sama persis sholatnya dengan ustadz. Dan ustadz persis dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tapi ending pahalanya akan berbeda. Kenapa? Ilmu. Kalau bapak ibu sholat, kata ustadz. Ibu bapak kan tidak meneliti mana ayat Qur'annya, mana hadisnya, mana yang sahih, mana yang dhaif. Ibu tidak melakukan penelitian. Tapi ustadz yang mencari mana ayat tentang wajibnya wudu. Mana Pak? Saya tanya nih. Ayat yang menunjukkan wajibnya wudu ayat berapa? Tadi saya sudah bilang surat Al-Maidah ayat 6. Ya. Dan tidak cuma tahu apa? Tidak hanya tahu ayat 6 Al-Maidah, diteliti. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuh. Diteliti. Rukun wudu ada berapa? Rukun wudu anggota badannya 4. Wajah, tangan, kepala, kaki. Diteliti lagi, bukan itu, 6. Tartib bersambung. Diteliti, wawunya wawu apa gitu kan. Maka ustadz yang meneliti pahalanya besar. Tidak akan sama dengan kita yang ibadahnya mengikuti semata. Pahala sholat Imam Syafi'i dengan pahala sholat kita, kalau di Indonesia bermadzhab Syafi'i ya, maka yang mengikuti perkataan Imam Syafi'i dalam satu pendapat tentang fikih dengan Imam Syafi'i yang berpendapat beda pahalanya. Karena Imam Syafi'i melakukan penelitian. Sekarang ibu wudu pakai bismillah. Dalilnya mana? Pokoknya kata ustadz sunnah baca bismillah kan gitunya. Kalau ustadznya apa? Mencari hadis, meneliti. Bahkan kalau zaman dulu sebelum sekarang itu zaman IT, mencari hadis itu dicari di kitab-kitab. Harus sulit. Kalau sekarang memang gampang, klik ini bisa kelihatan gitu kan dengan sistem sekarang. Tapi dulu mencarinya sangat sulit. Dan bukan hanya itu, dicari sahih dhaif, dicari batangnya, dicari sanadnya. Maka amalan ulama itu berlipat ganda pahalanya, beda dengan kita. Makanya Bu, Pak, punya nggak motivasi agar anak kita jadi ulama dan pahalanya mengalir kepada kita? Ya. Maka membangun lembaga pendidikan, pesantren, itu pahala yang punya jariah.
pahala yang akan mengalir karena menciptakan orang alim, menciptakan orang yang berilmu, menanamkan ilmu itu sangat penting. Dan satu negeri, satu negara, satu desa, satu kecamatan, satu kabupaten, baik dan buruknya itu kalau ada ulama atau tidak gitu kan. Nah, kemudian kata Imam Syafi'i, perhatikan kata Imam Syafi'i, aku tidak singgah ke suatu daerah kecuali satu daerah itu ada 4 katanya. Dan di sini mudah-mudahan ada 4-nya nanti. 1, ada pemimpin yang adil, mudah-mudahan ya adil. Yang kedua, ada orang alim yang membimbing kita untuk belajar agama. Yang ketiga, ada dokter yang bisa menjaga kita kesehatan. Yang kelima, ada mata air katanya. Sebab manusia tidak lepas dari 4 poin ini. Mata airnya Masya Allah tadi saya di bawah. Ya barangkali inilah yang saya bisa sampaikan di malam yang berbahagia ini. Sebagai kajian awal tadi disampaikan, terima kasih atas sambutannya, Masya Allah. Dan sambutan yang terbaik buat Ustadz itu bukan makanan, tapi kursi. Kalau dikasih tempat untuk ceramah, dikasih untuk kajian, berarti telah dihormati. Karena saya tidak bisa membagi-bagi uang, saya tidak bisa membagi-bagi harta, saya hanya bisa membagi ilmu. Kalau dikasih kesempatan untuk menyampaikan ilmu, maka berarti itu telah dihormati dengan penghormatan yang sangat berharga. Oleh sebab itu saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak. Pada kesempatan malam hari ini saya bisa berjumpa di tempat yang mulia ini, dan mudah-mudahan bukan yang pertama dan yang bukan terakhir. Jadi bukan pertama kemudian terakhir, tapi ini adalah betul-betul yang pertama. Dan insya Allah ya, saya akan terus berkunjung ke tempat ini sebagai bentuk untuk berjalannya lembaga pendidikan di sini bisa, sebab lembaga pendidikan itu harus diakreditasi. Lembaga pendidikan itu harus disupervisi. Jadi lembaga pendidikan Islam itu harus lembaga pendidikan yang memiliki betul-betul akuntabel, harus betul-betul hebat ya. Jadi lembaga pendidikan Islam itu jangan dibikin asal-asalan ya. Ya. Harus betul-betul proporsional ya. Demikian barangkali, dan mohon maaf atas semua apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.